karena macet banget. Ternyata itu banjir ya, dari keluar tol sampai sekarang ini masih banjir gitu di Semarang ini gitu ya. Ini malah arusnya gede banget nih. Makanya nih pelan-pelan semuanya, udah kayak lautan jalanan di sini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang masih info-info seputar otomotif. Nah, hari ini saya lagi berada di salah satu showroom Toyota, tepatnya saya lagi berada di Plaza Toyota ya. Kali ini kita mau ngapain? Nanti teman-teman langsung ikuti aja video ini sampai selesai. Yang tentunya kita akan memberikan review dan juga test drive pada hari ini. Tapi mobil apa? Kita masuk dulu. Ya, selamat datang di Plaza Toyota Pemuda, Mas Pras. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas Hafiz. Ketemu lagi kita. Nah, enaknya kita ngobrol di mana nih? Oke, silakan Mas. Kita duduk dulu ya di depan Innova Zenix ya. Oh, di depan Innova aja ya? Iya. Oke, yuk kita ke sana. Yuk, Mas Pras. Kita mau duduk dulu atau mau langsung ke mobil nih, Mas Pras? Enaknya kita ngobrol di sini aja. Jadi biar teman-teman lihat juga nih ada mobil di samping kita. Karena kan kita membahas otomotif gitu kan. Iya. Oke, kita ngobrol di sini aja ya. Nah, jadi teman-teman kita lagi sama Mas Hafiz. Jadi sedikit saya bocorkan. Kalau hari ini itu kita lagi mau test drive Innova Reborn ya, diesel ya. Iya. Jadi salah satu teman saya, satu kampung, teman kecil, itu beli mobil di sini sama Mas Hafiz. Habis nonton video review yang Innova Reborn kemarin, terus beli sama Mas Hafiz. Hari ini rencana kita mau bawa dari Jakarta langsung ke Purwodadi Semarang gitu. Jadi hari ini kita sekalian test drive atau road trip lah istilahnya ya. Plus nanti kita kasih review, plus juga alasan-alasan dia kenapa beli Innova yang Reborn gitu ya, kenapa nggak Zenix kayak ini gitu. Nanti kita akan tanya-tanya juga, plus sebenarnya perbandingannya seperti apa sih? Karena kan saya juga sering bawa Zenix, saya sering bawa Reborn gitu. Nanti kita akan ulas semuanya, termasuk berapa konsumsi bahan bakarnya. Kalau ngomongin Innova Reborn, yang kita beli ini adalah yang diesel ya. Diesel. Kira-kira lebih irit atau lebih boros daripada mesin bensin dari Innova Zenix-nya? Nanti akan kita bahas semuanya. Namun, mumpung lagi sama Mas Hafiz, boleh nih Mas Hafiz, biar teman-teman juga pada tahu nih, boleh dibocorin dulu promo-promonya ada apa aja di sini. Nah, Mas Pras, kali ini di bulan ini banyak banget promonya. Yang pertama, untuk pembelian cash ataupun kredit, kita akan berikan diskon spesial, nego sampai deal. Yang kedua, kita ada DP ringan mulai dari 10% Mas Pras. Contohnya seperti mobil Innova Zenix, itu mulai dari DP 60 jutaan. Ataupun untuk Innova Diesel yang Mas Pras bawa nantinya, itu mulai dari DP 65 jutaan Mas Pras. Dan untuk Fortuner itu dari mulai DP 75 jutaan aja. Lalu ada mobil Yaris Cross itu mulai dari DP 40 jutaan aja. Yang ketiga, Mas Pras, kita ada program bunga 0% untuk pembelian dengan tenor 1 tahun. Dan Bapak Ibu jangan khawatir, untuk tenor 2 sampai dengan 8 tahun kita juga ada program bunga-bunga menarik lainnya. Jadi untuk pembelian cash ataupun kredit sama aja nih untuk pengeluarannya. Bahkan Bapak Ibu bisa dapat lebih untung karena free asuransi 1 tahun all risk. Dan kemudian khusus untuk Toyota Avanza, Veloz, Rush ataupun Race akan mendapatkan free asuransi 2 tahun. Jadi meskipun Bapak Ibu tenornya 5 tahun kreditnya, cukup bayar asuransinya 3 tahun aja karena 2 tahunnya sudah free. Dan yang kelima, kita ada program trade-in, tukar tambah semua merek kendaraan aja. Bapak Ibu
tidak perlu keliling lagi untuk mendapatkan harga terbaik. Cukup bawa ke kita, kita akan berikan harga terbaik dan kemudian diskon tambahan untuk mobil barunya. Yang terakhir Mas Pras, kita akan berikan paket free service gratis, meliputi jasa, oli dan spare part selama 60.000 km ataupun 3 tahun. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk servisnya, karena sudah kami berikan gratis selama 3 tahun. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin melakukan test drive, bisa langsung hubungi nomor Hafiz terlebih dahulu agar bisa kita siapkan unitnya. Atau untuk Bapak Ibu yang belum bisa berkunjung ke showroom kami, tinggal Sherlock aja lokasi Bapak Ibu. Kita akan bawakan unit test drive-nya ke tempat Bapak Ibu. Nah, itu tadi promo-promo dari Mas Hafiz ya, sudah disebutkan semuanya, banyak banget promo-promonya, menarik semuanya. Jadi teman-teman yang cari mobil baru, khususnya Toyota, nggak usah ragu lagi, bisa langsung hubungin Mas Hafiz, nomornya ada di bawah. Nah, di video ini kali ini, seperti tadi saya sampaikan ya di awal, kalau nanti kita akan test drive atau kita akan road trip bawa Innova Reborn Diesel ya. Dan kita masih menunggu teman kita, jadi nanti sekaligus kita akan review juga, dan juga kita akan tanya-tanya nih ke alasannya kenapa pilih Reborn gitu, nggak pilih yang Zenik. Oke, ikuti terus sampai selesai untuk video ini untuk mendapatkan seperti apa rasa berkendara dari Innova Reborn Diesel tipe G 2024. Nah teman-teman, kita sudah di dalam nih bareng sama yang punya mobilnya langsung, yang beli langsung dari Jakarta nih, sama Mas Warto. Ada Mbak Endang di belakang ya, istrinya. Lalu ada Om Hans nih, kameramen kita, editor juga. Dan ada Dedek Kenan nih, anak yang paling kecil saya ya. Nah, sebelum kita jalan, kita baca doa dulu, dipimpin sama Dedek Kenan ya. Oke, Dedek, dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi madaleha wa munsaha innal bila ghafurur rahim. Amin. Amin. Semoga perjalanannya lancar. Nanti kita langsung paling pertama adalah ngisi BBM-nya dulu ya. Ini pakai solar deck nanti ya, Mas ya. Kita full tank nanti sampai di mana kira-kira kita mau sampai dekat area Semarang atau mana sebelum gelap, mungkin kita isi lagi untuk tahu supaya berapa sih konsumsi bahan bakarnya pakai solar deck gitu. Oke, kita langsung jalan. Untuk nyalakan mesin, kuncinya dia masih colok ya. Jadi jackknife kayak gini modelnya. Lubangnya di sini nih untuk Innova Reborn tipe G ya. Kita nyalakan. Tadi kita sudah isi ya, ini pakainya Dexlite karena memang ini sudah mobil Euro 4, jadi wajib pakai Dexlite, udah nggak bisa biosolar lagi. Dan di sini kita lihat ya, ini kilometer yang saat ini sudah ditempuh mobil ini itu 50 km ya. Jadi nanti kita akan hitung setelah nanti kita isi lagi, setelah perjalanan nanti kita isi full tank lagi, kira-kira berapa konsumsi bahan bakarnya secara hitungan manual. Jadi kita nggak pakai hitungan yang ada di speedometer, tapi kita hitung manual gitu ya. Oke, kita langsung lanjut perjalanan ini. Nah teman-teman, kita sudah masuk ke tol dalam kota ya. Sebentar lagi kita akan naik ke MBZ sambil kita jalan, nikmatin perjalanan. Nah ini kan sudah ada pemiliknya nih, mobil Innova Reborn G Diesel 2024 ya. Nah ini yang menarik dari Mas Warto ya, ini beli mobil tuh di Jakarta gitu kan. Nah
sebelum kita tanya-tanya nih kenapa alasannya pilih mobil ke Jakarta, mungkin buat teman-teman juga barangkali jadi referensi. Ini kita tanya dulu nih. Ini alasannya kenapa pilih Innova Ribbon diesel, Mas? Padahal kan sudah keluar yang Zeniq yang terbaru, ada pilihan hybrid juga lebih irit, tenaga lebih gede juga gitu kan. Kenapa nih, Mas? Mungkin bisa dijelasin ke teman-teman juga nih. Ya, pertimbangan yang pertama, saya pengen beli yang tipe G ini. Dari bodi masih elegan, masih terlihat menarik. Kemudian kabin di dalamnya juga luas. Kebetulan saya berkeluarga, saya, istri, anak 3. Kemudian jika bepergian jauh juga masih mengajak orang tua. Maka pilihan mobil ini menjadi salah satu pilihan yang dulunya kita pakai yang ras Konde ya, Mas. Ras Konde ya, 2018 ya, Mas ya. 2018. Oke. Nah, jadi ini pilihannya karena menurut dibanding Zeniq tuh modelnya tuh masih seneng ini gitu, Mas ya. Masih menurut Mas Warto masih kelihatan elegan ini gitu ya. Elegan ini. Walaupun memang secara fitur sebenarnya ada beberapa yang udah mulai ketinggalan dibanding Zeniq gitu, Mas ya. Tapi ya kembali lagi ke selera dan memang yang lain gitu ya. Walaupun nanti kita akan bahas nih teman-teman dari perjalanan kita apa yang saya rasakan dan apa sih keunggulan dari Ribbon dibandingkan Zeniq atau sebaliknya juga gitu ya. Kita nanti akan bahas juga gitu. Nah, ini unik lagi nih, Mas. Rumah kan di Semarang ya, Purwodadi ya kan. Sama satu kampung kita sebenarnya. Makanya ini mau mudik bareng nih, nebeng ceritanya. Mantap. Nah, ini alasan kok belinya di Jakarta gitu, malah kan di sana juga banyak dealer gitu. Mungkin barangkali teman-teman juga penasaran pengen tahu juga gitu. Apa, Mas? Yang pertama, saya lihat kontennya dari Mas Andi Prasetyo ini, saya buka dulu, kita simak dulu. Kemudian saya kontak-kontak dulu dengan Mas Pras dan Mas Hafiz dari sales Toyotanya juga. Kemudian yang pertama kali juga kita ke Jakarta juga masih ada Mas Pras, sehingga nanti jika ada sesuatu kita bisa dibantu. Samping juga itu juga harganya relatif terjangkau juga di Jakarta. Maka yang pertama menjadi alasan itu kenal sama Mas Pras dulu, itu sudah menjadikan persahabatan yang erat, sehingga nanti jika ada sesuatu hal yang tidak saya pahami beli di Jakarta, saya bisa dibantu oleh Mas Pras. Oh my god, wow. Lama dulu juga sempat nanya saya juga ya waktu saya masih di Toyota, cuman saya arahkan ke teman yang di Nasmoko ya waktu itu ya. Jadi dibantu sama teman kita yang di Nasmoko. Nah, kali ini beda nih, mencoba untuk yang di Jakarta seperti apa gitu, sambil eksperimen baru ya, Mas ya. Nah, ini secara layanan nih, kalau Mas Hafiz dibandingkan beberapa sales mungkin yang sebelum-sebelumnya, itu gimana, Mas? Ya, pertama kali saya diantar Mas Pras ke showroom, dari awal sudah terlihat bagaimana pelayanan dari awal, dari security kita mau masuk ke showroom, kita diarahin, diantar, dibukain pintu, kemudian kita diantar bertemu sama Mas Hafiz. Kesan yang saya rasakan, ketemu Mas Hafiz yang pertama cakep lah, kalau orang yang pasti cakep itu. Ganteng ya. Ganteng. Kemudian tutur bahasanya halus sekali. Setiap kali kita bertanya, kemudian menjelaskan secara detail, tidak pernah memotong. Yang paling penting tidak pernah memotong bicara nih. Ini yang saya kagumi sama Mas Hafiz. Maka dari itulah, wah ini sales ini ramah banget ini. Itu Mas Andi. Dan secara layanan keseluruhan, Mas, delivery segala macam gimana? Ada puas nggak? Sangat puas sekali, Mas Hafiz. Setiap kali ada perkembangan kita dari awal pembelian sampai mobil keluar dealer, kita diinformasikan story-nya. Sampai sini, udah sampai sini. Inilah yang membuat kita sebagai customer lebih percaya sekali kepada Mas Hafiz. Oke, jadi puas ya, Mas ya? Puas, sangat puas sekali. Sangat puas sekali gitu, teman-teman. Jadi ya saya di sini nggak ini ya, nggak mensponsorin Mas Hafiz gitu ya, tapi ya ini pengalaman langsung dari Mas Warto pembelian di Mas Hafiz. Jadi teman-teman ya nanti boleh juga nih yang lagi cari mobil Toyota, boleh nanti ditengok-tengok, hubungin Mas Hafiz. Yang satu hal sih, kalau teman-teman pengen beli ya
boleh juga dibandingkan dengan yang lain juga gitu, jangan satu arah aja gitu, tapi seperti apa nanti kan teman-teman punya eksperimen mana yang terbaik, nah dipilih gitu. Selain dari mobilnya, pilih dealer yang tepat, sales yang tepat, itu wajib banget kalau beli mobil gitu. Nah teman-teman, nih kita sudah di tol Cikampek ya, sebentar lagi kita masuk Cipali. Jadi sedikit kita ngobrol tentang Innova Reborn ini ya. Yang pertama ini diesel ya, jadi secara tenaga sebenarnya ini di bawahnya Zenik yang sekarang, tapi cukup besar juga gitu, artinya tidak ketinggalan juga karena dia horsepowernya sendiri sudah di 149 PS gitu ya, jadi sudah cukup mumpuni. Sedikit beda rasanya dibandingkan Zenik itu kalau kita bawa ini Reborn, maksudnya yang Reborn ini kelihatan antep kalau orang Jawa bilang tuh, artinya tuh kayak berat, ada bobotnya gitu, jadi kayak berasa lebih ngerasain gitu loh bahwa mobil tuh bener-bener antep gitu, menikmati gitu. Tapi kalau Zenik yang sekarang tuh memang tarikan lebih ringan dan mobilnya juga mungkin lebih ringan juga gitu kan, jadinya tuh kayak agak sedikit ya lebih napak ini gitu ya. Kalau kita rasakan tuh kayak lebih napak yang si Reborn ini. Jadi banyak teman-teman yang test drive mungkin ya ada yang enak Zenik kalau suka yang tarikan ringan, tapi kalau untuk yang bawa jauh apalagi di kecepatan tinggi, mobil yang lebih berat gini lebih stabil sebenarnya gitu. Terus yang kedua, secara fitur-fitur mungkin memang mobil ini ya dibanding Zenik, mungkin Zenik banyak pembaruan gitu, tapi orang-orang yang cari mobil ini mungkin seperti Mas Warto tadi itu memang nyari modelnya ya, modelnya memang elegan gitu dibilangnya gitu ya, karena memang mobil ini punya identitas gitu. Jadi Innova ya begini modelnya gitu. Kalau Zenik kan boleh dibilang ada yang bilang lampunya kayak ras, sampingnya kayak Veloz, depannya kayak RAV4 gitu, jadi kayak nggak punya identitas gitu. Itu salah satu yang membuat mungkin karakter si Reborn ini kelihatan, dibilang Mas Warto tadi lebih elegan ya, mungkin sisinya di situ. Jadi ya memang kayak lampu-lampunya memang masih bola halogen warna kuning semuanya, tapi ini plus minus juga, jadi tergantung kita juga gitu. Kalau orang yang pengen terang gitu kan, ya bisa aja pilih yang Zenik lebih terang gitu. Tapi di sisi lain pada saat hujan itu kalau mobil yang pakai LED reflektor itu biasanya dia malah nggak kelihatan tuh kalau hujan. Kalau warna kuning itu malah bisa nembus curahan air hujan gitu, jadi lebih terang di saat di kabut ataupun di waktu yang hujan gitu. Kemudian kalau dari dashboardnya ya ini juga tergantung selera lagi. Nah, kalau ini dia punya karakter sendiri, beda dengan mobil-mobil lain gitu ya. Dari dashboardnya yang melengkung gitu kan. Kemudian setirnya di sini juga berat gitu ya. Head unitnya ya memang sedikit kurang karena memang baru tailing, belum ada Android Auto. Tapi kalau buat perjalanan ya cukup lumayan. Tailing ini kan bisa mirroring nih, kalau handphonenya masih Android masih bisa juga. Terus kameranya dia belakang juga ada, walaupun nggak kamera 360. Artinya kalau beli mobil Innova Reborn ini ya pasti masih punya penggemar sendiri gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk dipertimbangkan lagi, memang enaknya kalau teman-teman langsung nyobain nih antara Zenik dan Reborn. Itu kalau di test drive nyamannya di teman-teman itu akan beda-beda gitu ya. Semuanya punya plus minus masing-masing. Jadi makanya walaupun Zenik udah keluar, penjualan Reborn ini masih cukup tinggi gitu. Kelebihan dari Reborn dibandingkan Zenik itu yang pertama, dia masih ada sasis bawah. Jadi mobil ini tuh kuat nih. Di bawahnya masih ada sasis. Terus yang kedua, dia penggerak roda belakang. Nah, ini sebagian teman-teman itu kan kalau tinggal di pegunungan ini lebih yakin dengan penggerak roda belakang gitu ya. Walaupun sebenarnya tenaga itu kan lebih mempengaruhi dibandingkan penggerak gitu, tapi ya tetap ada ngaruhnya juga penggerak roda belakang itu gitu. Jadi teman-teman kalau cari mobil ya disesuaikan aja kenyamanannya seperti apa, dan lokasi tempat tinggal teman-teman yang dilalui seperti apa itu perlu dipertimbangkan. Mungkin misalkan sering ke daerah-daerah yang jalanannya kurang bagus, apalagi tanjakan-tanjakan, ya mungkin penggerak roda belakang akan lebih cocok untuk teman-teman semuanya. Nah teman-teman, ini kita sudah di kilometer 382 ya. Tepatnya tadi kita habis
istirahat di rest area Wolleri. Kita buka puasa di sana, dan dari tadi kita sampai di rest area sampai sekarang nih hujannya cukup lebat ya, termasuk sekarang nih. Nah, salah satu keuntungan yang menggunakan lampunya halogen yang warna kuning itu kita masih jelas gitu ya lihat ke depannya kalau hujan kayak gini gitu ya, karena dia nggak tabrakan dengan air yang bening gitu kalau yang kuning gitu, jadi masih bisa kelihatan. Dan sepanjang perjalanan ini tadi ya cukup lumayan gitu ya, dengan air-air yang cukup menggenang di jalan, dengan bobot Innova Ribbon yang lebih berat gitu ya, ini ya cukup napak juga gitu ya. Jadi di genangan air ya masih bisa terkendali, di kecepatan 100 km per jam pun masih oke gitu tadi. Kita sudah keluar tol Gayam Sari nih ya, dan ini begitu mau keluar tadi lancar terus ya perjalanan. Ini malah langsung macet seperti ini ya. Jadi mungkin karena hujan lebat di sini. Dari tadi siang itu hampir sepanjang perjalanan kita kena hujan deras gitu ya. Nah teman-teman, ini dari keluar tol tadi, ini kita masih mungkin baru sekitar 2 kilo aja ya jalannya, karena macet banget. Ternyata itu banjir ya, dari keluar tol sampai sekarang ini masih banjir gitu di Semarang ini gitu ya. Ini malah arusnya gede banget nih, makanya nih pelan-pelan semuanya, udah kayak lautan jalanan di sini nih. Ini kita lagi di Jalan Majapahit ya, jadi belum jauh dari keluar tol Gayam Sari. Ya teman-teman, kita sudah isi BBM lagi ya. Terakhir ini kita berada di pom bensin Tegowanu, yaitu arah Semarang Purwodadi, sebelah timurnya Semarang gitu ya. Dan ini kita sudah dapetin angka-angkanya, dimana tadi kita start dari Jakarta itu kilometer yang sudah ditempuh mobil ini 50 km. Kemudian sampai di sini, titik ini tuh di 512 km, yang artinya kita menempuh jarak sekitar 462 km ya. Dan tadi kita isi full tank lagi, itu kita ngisi itu di 42,39 liter, yang artinya dengan isi Dextalite ini rata-rata jarak tempuhnya per liternya itu di 10,897. Artinya kurang lebih hampir 1:11 liter ya. Tapi kondisi tadi kita hujan lebat, kemudian nyampe di keluar tol Gayam Sari Semarang itu memang macet total karena banyak banjir, bahkan banyak motor-motor yang mogok juga di situ. Nah itu kita hampir macet itu 2,5 jam sendiri. Nah mungkin bisa jadi angka yang kita dapat ini karena macetnya terlalu, boleh saya bilang parah banget, karena jarang sekali saya keluar tol Semarang itu seperti tadi gitu. 2,5 jam itu hanya dari keluar Gayam Sari sampai di Meranggen lah gitu, kurang lebih itu 2,5 jam gitu. Jadi bener macetnya parah banget, sehingga kita dapat angkanya seperti ini. Jadi buat teman-teman nanti buat yang kombinasi macet dan lancar gitu ya, ini mungkin bisa jadi acuan kalau macet kira-kira berapa sih konsumsi bahan bakar kalau pakai Innova Ribbon diesel ini gitu ya. Nah buat teman-teman yang punya pengalaman lain gitu ya, pakai Innova Ribbon dibawa kemana, terus berapa konsumsi bahan bakarnya, nanti boleh juga komentar di bawah nih ya, buat acuan teman-teman yang lain. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini. Dan buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Toyota Innova ini ataupun Toyota lainnya, jangan lupa langsung hubungi nomor marketingnya yang ada di bawah.
Oke, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih sudah mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.